Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman Kekatolikan Kita, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 9 dan 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pewartaan Markus penginjil, ia menyebut Yesus sebagai anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Demikian Markus mengawali tulisan Injilnya. Markus bab 1 ayat 1. Markus mau semua orang tahu bahwa Yesus itu bukan hanya nabi, melainkan dia adalah anak Allah. Inilah pusat iman kekristenan yang diinginkan oleh Markus agar para pendengarnya tahu dan percaya. Pada bagian permulaan Injil, ia menjelaskan bahwa Yohanes adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan, Yohanes merasa tidak layak sebab dia sadar bahwa ia hanya alat dalam tangan Tuhan. Tugasnya adalah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Ia membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kamu semua dengan Roh Kudus. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak layak membungkuk dan membuka tali kasutnya sekalipun. Lihatlah betapa bersahaja dan rendah hatinya Yohanes yang saat itu sudah semakin dikagumi. Saudara-saudari terkasih, pada saat Yohanes membaptis, Yesus juga datang untuk dibaptis. Markus secara ringkas menulis tentang kejadian itu. Yohanes membaptis Yesus saat dia keluar dari air. Dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesuslah yang melihat langit terkoyak dan roh Allah turun atasnya. Sesudah itu terdengar suara Bapa yang menegaskan tentang jati dirinya. Inilah pernyataan iman gereja akan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes di sungai Yordan, Allah Tritunggal menghadirkan dirinya. Allah menegaskan keagungan Yesus sebagai utusan Allah yang dinanti-nantikan. Kalau Yohanes berkata dia tidak layak membungkuk dan membuka tali kasutnya, itu karena dia sadar bahwa Yesus jauh lebih mulia dari siapapun di dunia ini. Bapa sendiri menyatakan Yesus kepada Yohanes dan kepada mereka yang hadir di sungai Yordan. Yesus adalah anak
dan kekasih Allah sendiri. Mereka semua harus memandang kepada Yesus yang dibaptis Yohanes. Saudara-saudari terkasih, kesaksian iman gereja perdana akan misteri Tritunggal yang Maha Kudus ini ditulis oleh Markus yang dipastikan sebagai Injil tertua. Tulisannya menjadi sumber dan rujukan oleh ketiga Injil yang lain, khususnya Injil Lukas dan Matius. Dalam pemberitanya hari ini, gereja menghendaki umat beriman yang berkumpul merayakan Ekaristi, yang membaca dan merenungkan bagian Injil Markus ini agar mereka menyadari bahwa dalam setiap karya pewartaan sedapat mungkin umat berjumpa dengan Yesus, Anak Allah. Bahkan dalam doa Salam Maria saja kita dapat menemukan poin penting itu. Umat memang menghormati Maria, namun tujuannya agar mereka dipertemukan dengan Yesus dalam doa itu. Perhatikan doa ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dalam studi tentang doa dan liturgi, sangat diminta perhatian imam atau pemimpin doa bahwa dalam doa unsur-unsur ini ditekankan. Doa itu ditujukan kepada Bapa dan diakhiri dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Rumus Trinitaris, yaitu menyebutkan ketiga pribadi ilahi ini, menjadi bagian dari pewartaan suci gereja kepada umat yang ambil bagian dalam doa yang dihunjukkan oleh imam. Inilah iman gereja. Inilah iman kita. Kita mengakui Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus penebus kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu diharapkan menjadi pengalaman yang sangat pribadi dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Inilah penanda yang membedakan dan mencirikan serta menjadi identitas seorang Katolik. Mereka membuat tanda salib dalam seluruh aktivitas hidupnya sebagai orang beriman. Doa pagi, doa makan, doa wujud khusus dan terutama dalam ibadah, serta teristimewa dalam perayaan Ekaristi. Kita membuka dan menutupnya dengan membuat tanda salib seraya berucap, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya setiap kali kita membuat tanda salib, kita menyatakan inti iman kekatolikan kita, bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya akan Yesus Kristus yang menebus dosa dunia, serta akan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Renungan hari ini kita awali dengan tanda salib dan akan kita akhiri dengan tanda salib juga. Hal itu harus disadari bahwa tanda salib itu menjadi bagian penting
yang mengingatkan kita akan Allah yang kita sembah, yang kepadanya lah kita menaruh harapan kita di dunia ini dan kelak kalau kita kembali kepadanya. Jadi hari ini coba kita diam sejenak dan meresapkan firman ini. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apakah aku sadar bahwa setiap kali membuat tanda salib aku menyatakan imanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sudah lama menjadi pengikut Yesus dan setiap hari membuat tanda salib. Namun terkadang kami kurang menyadari maknanya. Bantulah kami untuk menyadari tindakan iman ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.